Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triswati. Saya mahasiswa DAP Vokasi Berkelanjutan Teknologi Bandung pada kampus SMK Negeri 1 Tegal. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sederhana bentuk arsitektur jaringan dan API implementasikan pada kasus monitor biasa. Pertama-tama saya akan menjelaskan konsep dasar sederhana bentuk arsitektur jaringan. Perkuliahan 16 dasar jaringan komputer dan topologi jaringan dan konsep spesifik. Dasar jaringan komputer itu jaringan komputer adalah kelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, dan menggunakan bersama perangkat keras. Kemudian server adalah komputer yang berfungsi sebagai pelayanan pengiriman data dan atau penerimaan data serta mengatur pengiriman dan penerimaan data di antara komputer-komputer. Kemudian manfaat jaringan membangun komputer. Suatu jaringan komputer dibangun untuk membawa informasi secara tepat dan tanpa ada kesalahan dari sisi pengirim menuju ke sisi penerima melalui media komunikasi. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya, 1. Banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi LAN terpisah untuk jumlah pengguna yang sama. Kemudian manfaat jaringan komputer itu jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up-to-date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Jaringan membantu mempercepat proses berbagi data. Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Jaringan juga membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Kemudian jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagai besar sistem jaringan. Di samping sistem penjadwalan, pemantauan proyek, konversi online dan grup software di mana semuanya membantu tim bekerja lebih produktif. Ini adalah tipe jaringan berdasar jarak jangkauan. Yang pertama yang paling atas yaitu local area network, yaitu LAN yang paling bawah. Dia misalnya dari satu tempat ke tempat yang dekat. Kemudian metropolitan area network yaitu MAN, bandwidth area network yaitu WAN. Kemudian saya akan menjelaskan salah satu. LAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam suatu kantor atau perusahaan yang menggunakan peralatan secara bersama-sama dan saling bertukar informasi. Kemudian LAN digunakan untuk menghubungkan simpul yang berada di daerah yang tidak terlalu jauh seperti dalam sebuah penggunaan atau gedung dengan radius maksimum 10 km. Dalam LAN, umumnya kecepatan pengiriman data sangat tinggi, misalnya 10 MB per second
mencapai 100 MB per second, bahkan ada yang sampai dengan 1000 MB per second. Kemudian MAN. MAN merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dari biasanya, menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN merupakan pilihan membangun jaringan antara kantor dalam suatu kota. Jangkauan MAN antara 10 sampai 50 km, menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan yang besar. Sebagai contoh adalah jaringan pada bank. Kemudian WAN. WAN adalah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. Pada sebagian besar WAN, jaringan terdiri dari sejumlah banyak kabel atau saluran telepon yang menghubungkan jaringan satu dengan yang lain dengan media komputer. Hubungan antar LAN menggunakan teknologi serial. Contohnya internet. Standar de facto protokol internet untuk operasi WAN adalah TCP/IP. Kemudian yang keempat, internet merupakan jaringan global dunia. Gabungan dari jaringan kecil yang ada di dunia yang bergabung menjadi satu jaringan yang global. Dengan polisi yang sama memungkinkan beberapa OS dan aplikasi bisa saling berkomunikasi. Kemudian saya akan menjelaskan topologi jaringan. Topologi jaringan yaitu menjelaskan hubungan geometris antara unsur dasar penyusunan jaringan mengenai node link dan stasiun. Topologi jaringan dibagi menjadi 4 topologi, yaitu topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi tree. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya rendah. Ini adalah gambar topologi star. Yang di tengah adalah switch. Kelebihan dari topologi star yaitu kerusakan pada suatu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Penambahan atau pengurangan stasiun tidak mengganggu terminal lain. Kontrolnya terpusat. Kekurangannya adalah boros kabel. Kontrol terpusat menjadi elemen kritis. Jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan berhenti, yaitu solusinya perlu disiapkan node tengah cadangan. Kemudian selanjutnya saya akan topologi ring. Merupakan topologi jaringan yang berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya, sehingga berbentuk jalur melingkar membentuk lingkaran. Pada topologi ini, komunikasi dapat terganggu jika satu titik mengalami gangguan. Ini adalah gambar topologi ring. Kelebihan topologi ring, hemat kabel dapat melayani lalu lintas yang padat. Yaitu kekurangannya lumayan banyak, penambahan jaringan lebih kaku, kerusakan pada media pengiriman padat, melumpuhkan kerja seluruh jaringan lambat karena menunggu faktor. Sulit mendeteksi, misalnya ada kerusakan, dapat terjadi collision dua paket data tercampur. Harus ada penanganan dan pengelolaan yang efisien. Kemudian topologi, yaitu topologi yang banyak dipergunakan pada saat kabel koaksial menjamur dengan menggunakan T-konektor dengan terminator 50 ohm pada ujung network. Maka komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu dengan yang lain. Ini adalah gambar topologi bus. Ini yang bulat adalah terminator. Kelebihan topologi bus: membangun jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Kekurangannya, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas tinggi. Jika pemakaian banyak, kecepatan menurun, diperlukan teater untuk jarak jauh. Yang terakhir adalah topologi mesh, yaitu suatu bentuk hubungan antara perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lain.
yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated link. Ini adalah gambar topologi mesh. Kelebihan topologi mesh, hubungan di text link menjamin data langsung dikirim ke komputer tujuan, memiliki sifat robust, privasi dan security pada topologi mesh lebih terjamin, memudahkan proses identifikasi permasalahan pada terjadi kerusakan koneksi antar komputer. Kekurangan topologi mesh, membutuhkan banyak kabel pada port, instalasi dan konfigurasi lebih sulit. Banyak kabel yang digunakan juga mensyaratkan perlunya space yang memungkinkan di dalam ruang tempat komputer-komputer tersebut berada. Kemudian topologi tree, yaitu kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Ini adalah topologi tree. Kelebihan topologi tree, perangkat terhubung pada pusat pengendali hub, tapi hub dibagi menjadi dua, central hub dan secondary hub, lebih mampu menjangkau jarak yang lebih jauh dengan mengaktifkan fungsi retase yang dimiliki oleh hub. Kekurangan topologi tree, kabel yang digunakan menjadi lebih banyak, sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam pengaturannya, termasuk di dalam adalah tata letak ruang. Contoh topologi. Kemudian saya akan menjelaskan konsep dasar TCP/IP. Adalah sekumpulan protokol yang didesain untuk melakukan fungsi komunikasi data pada jaringan komputer. TCP/IP terdiri atas sekumpulan protokol yang masing-masing bertanggung jawab atas bagian-bagian tertentu dari komunikasi data. Kesimpulannya, TCP/IP inilah yang memungkinkan kumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data dalam satu jaringan. Contohnya pada saat menggunakan kabel LAN, kemudian kita dari laptop satu ke laptop yang lain. Saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan TCP/IP pada saat kita berbagi data. Kita bisa mengaturnya di ini. Kita buka network and sharing center. Kemudian kita pilih data setting, kemudian kita pilih LAN connection, kemudian kita pilih property. Kita bisa sharing dengan menggunakan ini. Kemudian kita setting, kita menggunakan server yang bagaimana, kita bisa mengaktifkan server internet access point sama desktop ke net server. Ini kita bisa, misalnya kita ingin
berbagi data. Di sini kita bisa input IP address, misalkan saya menggunakan IP address 158.129. Ini saya menggunakan kita bisa misalnya saya tulis di sini juga kemudian kita oke. Ini kita bisa menggunakan alternatif ini untuk berbagi data seperti itu, dan kemudian kita misalnya kita ingin menggunakan kabel lainnya, kita cukup dan kita bagi bersama komputer atau laptop teman kita. Di situ kita bisa berbagi data, berbagi koneksi. Ya, demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya Tris Fahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.